nggak kamu bertanya, kenapa di suatu tempat kamu bisa sangat produktif, tapi di tempat yang lain kamu rasanya males banget melakukan apapun? Padahal orangnya sama, kamu juga, waktunya sama, tujuannya sama. Ternyata yang berubah itu bukan kamu, tapi lingkunganmu. Coba sekarang aku ajak kamu membayangkan sesuatu. Kalau kamu bisa mengubah satu hal di kamarmu hari ini, ada kemungkinan hidupmu akan ikut berubah. Bukan karena sihir, bukan karena motivasi, tapi karena lingkungan yang kamu lihat setiap hari diam-diam mengendalikan keputusan yang kamu ambil. Jadi hari ini kita akan membahas salah satu pelajaran yang paling praktis dari buku Atomic Habits, bagaimana merancang lingkungan untuk membuat sukses menjadi pilihan yang paling mudah. Nah, sekarang udah ada bukunya di tangan aku. Aku bakal melanjutkan dari bab 6, buku Atomic Habits karya James Clear. Buat kamu sobat literasi yang belum nonton dari bab 1 sampai bab 5, aku saranin tonton dulu di playlist aku. Ini di stop dulu, boleh nanti lanjut lagi nonton yang ini. Karena sebenarnya nggak nonton berurutan nggak apa-apa, tapi ada banyak banget hal penting yang bisa kamu ambil dan bisa kamu aplikasikan nih di bab sebelumnya. Oke? Before all, I wanna greeting to all my friends. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, all thanks belong to Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gimana kabarnya sobat literasi semuanya? Aku harap semua dalam keadaan sehat walafiat, baik semuanya dalam keadaan terbaiknya. So aku bakal langsung aja membahas materi yang berjudul bagaimana merancang lingkungan untuk sukses. Selama krisis energi di embargo minyak tahun 1970-an, peneliti Belanda mulai mencermati pemakaian energi negara itu. Di kawasan hunian pinggiran dekat Amsterdam, mereka mendapati sebagian penduduk menggunakan energi 30% lebih sedikit daripada tetangga-tetangga mereka. Padahal ukuran rumah mereka sama dan mereka mendapat jatah listrik yang sama pula. Ternyata rumah-rumah di lingkungan ini hampir identik kecuali dalam satu hal, lokasi meteran listrik. Ada yang menaruhnya di ruangan bawah tanah, yang lain menaruhnya di atas, dekat pintu masuk. Seperti bisa Anda perkirakan, rumah-rumah dengan meteran listrik di dekat pintu masuk menggunakan listrik secara lebih hemat. Ketika pemakaian energi mereka jelas dan mudah dipantau, orang mengubah perilaku. Setiap kebiasaan dimulai dengan petunjuk, dan kita lebih mungkin melihat petunjuk yang menonjol. Sayangnya, lingkungan tempat kita hidup dan bekerja seringkali memudahkan kita untuk tidak melakukan aksi tertentu karena tidak ada petunjuk yang jelas untuk memicu perilaku itu. Mudah untuk tidak berlatih gitar ketika gitar itu tersimpan rapi di lemari. Mudah tidak membaca buku ketika rak buku berada di sudut ruang tamu. Mudah untuk tidak minum vitamin ketika vitamin itu tidak terlihat di ruang makan. Ketika petunjuk-petunjuk yang memicu tidak terlihat atau samar atau tersembunyi, maka petunjuk-petunjuk itu mudah terabaikan. Sebagai perbandingan, menciptakan petunjuk visual yang nyata dapat menarik perhatian Anda ke kebiasaan yang diinginkan. Pada awal 90-an, staf kebersihan di Bandara Schiphol, Amsterdam memasang stiker kecil yang terlihat seperti ngengat di tiap fasilitas buang air kecil.
Tampaknya setiap kali seorang laki-laki datang untuk buang air kecil, mereka otomatis mengarahkan kencing mereka ke sesuatu yang mereka kira seekor ngengat. Stiker itu menyebabkan buang air lebih terarah dan secara signifikan mengurangi cipratan atau tumpahan air kemih keluar fasilitas. Analisis lebih lanjut menyimpulkan bahwa stiker itu menurunkan biaya pembersihan kamar kecil sebesar 8% per tahun. Wow, cuman tinggal ditambahin stiker kecil dan itu bisa mengubah perilaku manusia serta menghemat biaya hampir 80% ya. Keren banget ya. Di sini James Clear mempunyai pengalaman tentang dahsyatnya petunjuk yang nyata dalam hidup dia sendiri. Nih James Clear cerita nih, saya biasanya membeli apel dari toko, meletakkannya di kotak tertutup di bagian bawah lemari pendingin dan melupakannya. Ketika akhirnya saya ingat, apel-apel itu biasanya sudah tidak bagus. Saya lupa makan apel karena tidak pernah melihatnya. Akhirnya, saya menjalankan nasihat saya sendiri dengan merancang ulang lingkungan saya. Saya membeli mangkuk buah yang besar untuk menempatkannya di tengah meja makan. Setiap kali membeli apel, saya langsung meletakkannya di situ, di tempat terbuka yang hampir selalu terlihat oleh saya. Hampir seperti ajaib, saya mulai makan beberapa butir apel setiap hari semata karena buah itu terlihat, tidak tersembunyi. Berikut beberapa cara untuk merancang ulang lingkungan Anda dan menjadikan petunjuk-petunjuk untuk kebiasaan-kebiasaan yang lebih Anda sukai lebih nyata. Pertama, jika Anda ingin tidak lupa minum obat tiap malam, taruhlah botol obat Anda tepat di tempat Anda biasa minum obat. Kalau kamu ingin berlatih gitar lebih sering, taruhlah gitar kamu di tengah ruang santai. Nah, kalau Anda ingin tidak lupa mengirimkan ucapan terima kasih, taruhlah alat tulis di meja kerja. Dan kalau Anda ingin minum air putih lebih banyak, isilah beberapa botol air setiap pagi dan taruh di beberapa tempat di seluruh rumah. Bila ingin menjadikan sesuatu kebiasaan penting dalam hidup Anda, buatlah petunjuk agar hal itu menonjol di lingkungan Anda. Perilaku yang paling persisten biasanya mempunyai lebih dari satu petunjuk. Bayangkan betapa banyak cara berbeda untuk membuat seorang perokok tergerak untuk mengambil sebatang rokok. Pertama, pas mengendarai mobil atau melihat seseorang teman merokok, merasa stres dalam pekerjaan dan sebagainya. Strategi yang sama dapat dipakai untuk kebiasaan baik dengan menyebar pemicu-pemicu di hampir semua tempat. Anda meningkatkan peluang teringat akan kebiasaan Anda sepanjang hari. Pastikan pilihan yang terbaik dijadikan yang paling nyata. Membuat keputusan yang lebih baik itu mudah dan wajar. Bila petunjuk-petunjuk untuk kebiasaan-kebiasaan baik berada tepat di depan Anda. Rancangan lingkungan itu mujarab, tidak hanya karena pengaruhnya pada cara kita menanggapi dunia, tapi juga karena kita jarang melakukannya. Kebanyakan orang hidup di dunia hanya kita hidup di tempat kayak orang lain yang menciptakan gitu. Namun di sini Anda dapat mengubah ruang tempat tinggal Anda, tempat bekerja Anda, untuk meningkatkan paparan Anda pada petunjuk-petunjuk positif serta mengurangi paparan Anda untuk petunjuk-petunjuk yang negatif. Rancangan lingkungan memungkinkan Anda mengambil kendali dan menjadi arsitek dalam hidup Anda. Jadilah perancang dunia Anda, tidak hanya sebagai pemakai. So, alhamdulillah untuk materi lingkungan yang bisa membuat kita
sukses sudah selesai sampai di sini, biar kita bisa prakteknya lebih mudah dan lebih gampang diingat juga. Aku bakal lanjutin materi tentang konteks adalah petunjuk di video selanjutnya ya. So, jangan skip. Di video-video selanjutnya ada di playlist semuanya dari video sebelumnya sampai insyaallah ke depan. Thank you so much for watching me until this end of video. Thank you so much. Don't forget to keep supporting me. Don't forget to subscribe, comment, and like. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.